Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Salirun, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 angkatan kedua dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMP Negeri 33 Buton Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik PPL aksi 1 pertemuan kedua kelas 8 dengan materi pluralisme. Saya menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, maka berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Nak Iksan. Silakan. 1, 2. Teman-teman, kita mulai pelajaran ini. Marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, setelah berdoa, Bapak akan absen dulu ya. Aulia, Iksan, Hadir Pak. Sari, Rahma, Farhan, Anggi, Fadila, Hafira, Elsa, Rismawati, Ida, Yanti, Novita, Sakina, Haikal, Yusril. Hadir semua ya anak-anak ya? Oke, bagus. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Silakan Narama maju ke depan untuk pimpin teman-temannya menyanyikan salah satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Baiklah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke dalam hitungan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu
silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, Bapak ingin tanya dulu. Apa materi kita sebelumnya? Materi kita Oke, bagus ya. Berarti hari ini kita akan belajar tentang materi pluralisme atau keberagaman suku. ya, keberagaman bisa suku, budaya, juga bisa agama. Oke, siapa di antara kalian yang bisa memberikan terkait dengan pluralisme atau keberagaman? Pak, Iksan, silakan. pluralisme terdiri atas dua suku kata, yaitu plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Jadi Oke, bagus ya. Tepuk tangan. Yang lain, siapa? Aulia. Jadi pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan membolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Aulia. Nah, itulah tadi beberapa yang ada di sekitar kita terkait dengan pluralisme. Nah, selanjutnya, oke, selain Iksan, Aulia, siapa yang bisa memberikan contoh yang lain terkait dengan pluralisme di sekitar kehidupan kita? Saya Pak, Silakan. keberagaman budaya adat istiadat, bahasa, sedangkan di lingkungan sekitar seperti perbedaan bahasa daerah. Iya, bagus. Tepuk tangan. Ada yang lain lagi? Siapa? Oke, cukup ya. Jadi kalian sudah bagus bisa mengetahui tentang apa itu pluralisme. Sekarang, apa kaitan antara materi kita sebelumnya tentang mobilitas sosial dengan materi kita hari ini, yaitu pluralisme? Apa kaitannya? Ya, siapa yang bisa? Oke, Aulia lagi, silakan. Pluralisme menunjukkan kemajemukan atau keragaman dalam masyarakat berhubungan dengan mobilitas sosial karena berhubungan dengan interaksi. Ya, bagus ya, tepuk tangan untuk kalian. Bapak akan meminta dua orang siswa untuk membacakan terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan Haikal ya, silakan Haikal dibaca. Berdiri. Setelah kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, maka pertama, dengan mengamati gambar pada PTT terkait pluralitas masyarakat Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan interaksi sosial dengan munculnya keragaman dan pluralitas masyarakat Indonesia dengan tepat. Kedua, dengan proses berdiskusi terkait materi pluralitas masyarakat Indonesia, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis keragaman dengan benar. Oke, selanjutnya Rahman. Ketiga, melalui pengerjaan LKPD terkait pluralitas masyarakat Indonesia, peserta didik dapat menganalisis buah peranan keragaman atau dalam kurung pluralitas terdapat terhadap kehidupan bangsa. Keempat, melalui presentasi peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi terkait pluralitas dengan tanggung jawab dan percaya diri. Oke, tepuk tangan untuk Haikal dan Rahma. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada Rahma dan juga Haikal yang sudah membantu Bapak membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang akan kita capai di dalam tujuan pembelajaran kita itu adalah yang 4 ini ya, terkait dengan
Yang pertama, hubungan interaksi dengan pluralisme. Yang kedua, terkait dengan prioritas masyarakat. Itu jenis-jenis pluralisme itu ya. Yang keempat, itu kalian bisa menganalisis peranan dari keragaman yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan nanti pada tampil akhir di pembagian kelompok nanti, kalian itu nanti akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah yang akan kalian cari. Nah, selanjutnya anak-anak itu mengapa setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda? Saya Pak, Oke, coba. karena setiap daerah itu terdiri dari suku dan etnis yang berbeda-beda. Tiap-tiap suku memiliki kebudayaan yang beragam. Di Indonesia terdiri dari ratusan suku, ribuan bahasa dan berbagai budaya. Oke, tepuk tangan. Baik, siapa lagi yang lain yang bisa memberikan pendapat mengapa setiap daerah memiliki budaya yang berbeda satu sama lain? Saya Pak, Ya, silakan Hasril. Karena suatu wilayah itu mempunyai adat istiadat yang berbeda, etnis, suku, agama. Itu semua didasari pada letak geografis suatu wilayah yang mana setiap suku berbau di wilayahnya dan membuat suku sesuai adat setempat. Oke, tepuk tangan buat Hasril. Nah, yang lain lagi, satu lagi yang lain sebelah sini. Siapa yang bisa? Mengapa bisa berbeda budaya? Silakan Ican. Di Indonesia terdiri dari ratusan suku, ribuan bahasa dan berbagai budaya, sehingga menyebabkan pluralisme masyarakat Indonesia. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita. Nanti kalian sudah paham ya, sudah mengerti terkait dengan apa itu pluralisme atau keberagaman. Nah, selanjutnya Bapak akan menampilkan di papan itu satu gambar, nanti kalian amati. Itu gambar apa? Kenapa lagi ada? Nah, gambar pertama itu gambar apa? Apa yang tertampil? Gambar? Ini gambar apa? Agama Islam. Ya, siapa yang bisa ilustrasikan di dalam gambar itu? Gambar apa itu? Keberagaman apa? Siapa yang bisa menguraikan gambar itu? Oke, Haikal. Yang gundul agama Buddha. Terus Saya yang pakai kerudung agama Islam. saya Pak, yang ikat kepala itu, agama Hindu, yang ini, Agama Kristen. Kristen Protestan. ya, yang ini. Kristen Katolik. Oke, di dalam gambar ini ada berapa agama? Berarti ini mewakili dari agama yang Oke, bagus ya. Berarti ini menunjukkan bahwa di negara kita ini, Indonesia, itu ada yang agama. Nah, kalian sudah mampu menganalisis dengan baik ya apa yang ada di dalam gambar ini. Ini di sana ada peta itu, peta Indonesia itu adalah menunjukkan di dalam satu negara kita ada 6 agama. Jadi kita harus saling menghormati satu sama Lain. boleh saling mengejek. Oke, bagus ya. Bagus. Gambar satu kalian sudah mampu menganalisis dengan bagus ya. Sekarang Bapak akan tampilkan. Oke, tepuk tangan dulu kalau gitu.
Tapi saya lihat ini kurang semangat ini. Kenapa kurang semangat? Oke, kalau begitu semua berdiri, silakan berdiri. Iksan, coba mana yel-yelnya kalian? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi, fokus, konsentrasi, karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, silakan duduk kembali. Bagus ya, saya. Oke, pelajaran kita lanjutkan kembali. Nah, Bapak akan tampilkan gambar yang kedua. Nah, silakan perhatikan di papan. Nah, ini adalah gambar yang kedua. Silakan kalian amati. Bapak kasih waktu dulu. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengamati apa yang ada dalam gambar kedua di depan. Oke, cukup ya. Siapa yang bisa berpendapat? Itu gambar apa? Ya, Eka. Dapat keragaman budaya Indonesia. Ya, gambar. Keragaman suku. Siapa yang bisa ilustrasikan ada apa di gambar itu? Ada suku Bali. Suku Dayak. Ada suku Jawa, Suku Betawi. Suku Papua. Ya, suku apa lagi? Suku Papua. Bugis. Oke. Ya, suku apa lagi? Ya, berarti oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, itu kalian sudah bisa melihat lagi bahwa itu adalah keberagaman ya, keberagaman dalam suku. Kita terdiri dari berbagai macam suku. Nah, kalau misalnya kita terdiri dari berapa suku, apa yang harus kita lakukan? Saling menghormati. Yang lain? saling menghargai. Ya, bagus. Apa lagi? Saling tolong menolong. Oke. Yang sebelah kiri Pak Guru. Bapak yang di sebelah kirinya siapa? Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Apa lagi? Nah, kita berbagai macam suku. Maka kita harus saling ya, tidak menganggap suku kita lebih baik daripada suku yang lain. Karena kita pada dasarnya itu masing-masing suku itu punya adat, punya masing-masing adat dan istiadat ya. Oke, bagus. Nah, ini yang Bapak harapkan dari kalian, kalian bisa menganalisa dengan baik. Baik, selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar yang ketiga. Silakan kalian amati dulu. Kemudian kalian tuliskan apa yang ada di gambar itu. Oke, silakan. Di dalam gambar itu adalah gambar keberagaman budaya berupa baju adat. Oke, tepuk tangan. Selain Aulia, siapa lagi yang bisa menguraikan ada apa di gambar itu? Siapa? Ya, silakan Anissa. Ada yang memakai sepatu, yaitu suku Bali. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan bisa. Siapa lagi? Ada yang menggunakan
Susu rambut di kepalanya menggunakan bunga. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk mereka. Mana ini ternyata ini semua nih. Nah, ada lagi yang lain. Itu di gambar itu saya pikir saja ada beberapa susu yang ada itu. Mestinya pakai adatnya. Oke, siapa yang bisa? Siapa? Oke, silakan Rama. Jawab saya. Ada yang memakai sarung batik yang berasal yang suku Jawa. Ya, selanjutnya. Selanjutnya ada yang memakai rok pendek itu suku Dayak. Ya. Yang lain? Ya, itu saja. Ya, oke, tepuk tangan ya untuk Rama. Sekalian yang sudah bisa melihat dan analisis gambar terkait yang Bapak tampilkan, pada dasarnya adalah kita itu satu Indonesia itu juga memiliki beragam pakaian adat. Jadi kita kira-kira kalau kita memiliki pakaian adat yang beragam, apa yang kita lakukan ketika melihat itu, keberagaman itu? Maka harus saling menghargai, menghormati, terus. saling menolong. Oke, begitu ya? Ya. Baik. Ini 3 yang Bapak kasih gambar ini. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, kalian sudah baca SMS yang Bapak kirim melalui WA group? Sudah ya? Oke, kalau sudah, silakan Bapak kasih waktu kepada kalian untuk membentuk kelompoknya sesuai dengan yang Bapak bagi di grup WA. Silakan dibagi kelompok. Oke, Oke ya, semua sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Mana kelompok 1? Saya Pak. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Oke, bagus. Semua sudah masing-masing kelompoknya. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian.
Nah, selanjutnya kalian baca LKPD itu ya. Baca ada apa itu di situ? Ada petunjuk belajar ya, petunjuk LKPD, silakan dilihat dulu. Ya, tulis saja ya. Tulis lagi. Nah, sekarang ya, Bapak persilakan kepada kalian untuk mencari satu masalah. Nah, oke, supaya lebih terarah, Bapak akan memberikan tanggung jawab kelompok 1 mencari terkait dengan keberagaman agama. Jadi itu masalah yang dicari, keberagaman agama. Kelompok 2 itu cari tentang keberagaman budaya. Mana kelompok 2? Nah, kelompok 2 cari tentang keberagaman budaya. Dicari di internet ya. Kemudian kelompok 3 itu cari tentang keberagaman suku. Dan yang keempat, kelompok 4 cari keberagaman yang terkait dengan pekerjaan. Oke, paham semua? Paham ya? Oke, selanjutnya Bapak persilakan kepada kalian untuk menentukan satu pokok permasalahan. Nanti cari saja kalian tuliskan contohnya keberagaman agama ajaran langsung ada keberagaman budaya, apa yang harus kita lakukan dalam keberagaman agama. Orang itu tidak menyakiti atau mengganggu kebebasan orang lain dalam memilih suatu pilihan dalam suatu umum yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan ajaran yang dianutnya dengan tidak menggunakan menghargai perbedaan kepercayaan dan kebudayaan yang dianut tidak menyakiti atau mengganggu kebebasan menghormati tetangga, menghormati tetangga atau masyarakat umum yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan ajaran yang dianutnya dengan menghargai perbedaan kepercayaan dan kebudayaan yang dianut. Ini
ada sukunya dari Pulau Sumatera, Dari Jawa Tengah, nasi geduk, dari Pulau Sumatera, dari Pulau Sumatera. Ini kelompok berapa? dari Yogyakarta, dan apa daerah Jawa Timur, terus sampai beda, sampai cara menghargai keberagaman budaya. Cara menghargai keberagaman budaya. Keberagaman cara menghargai keberagaman pekerjaan. Cara menghargai keberagaman pekerjaan. Kan ada kalau belajar kan
dan seorang wakil dari suku. Kalian juga bisa. Kalian juga bisa melakukan itu. Dan tidak beragam. Indonesia terdiri dari ratusan suku, ribuan bahasa dan berbagai budaya. Karena suatu wilayah itu mempunyai hak istiadat yang berbeda, etnis, suku, agama, itu semua didasari pada relasi suatu wilayah. Yang mana sebaiknya seseorang berbagi wilayahnya dan membuat suku-suku yang ada. Bersikap sopan saat bertemu. Tidak bisa.
Selesai ya? Terkait pekerjaan dari sekian. Spoiler. Dulu sih gitu. Oke lanjut ya lanjut. Itu saya dulu. Nah, nanti apa yang sudah? Berapa itu kan dibacakan juga.
Apa yang belum selesai kan? Bagaimana terkait pekerjaan? Macam suku.
bangsa yang ada di dunia, koma, begitu juga dengan keragaman budaya, khususnya budaya, Oke, kalian sudah mendapatkan permasalahan ya di LKPD? Kalian sudah merumuskan akar penyebab masalahnya? Dan solusinya? Kalian sudah tuliskan di LKPD ya? Oke. Baik, selanjutnya kalian akan persentase satu per satu. Masing-masing kelompok akan persentase di depan. Bapak akan menjelaskan terkait dengan persentase itu. Jadi yang akan persentase pertama nanti kelompok 1 maju ke depan, ditunjuk 1 orang penyaji materi dan 1 orang moderator. Jadi moderator yang akan memimpin jalannya diskusi. Kemudian nanti kelompok yang lain itu memberikan pertanyaan terkait materi atau terkait permasalahan yang disampaikan kelompok 1. Dan 1 lagi kelompok memberikan komentar terkait tampilan mereka di depan. Bisa kan? Oke. Begitu juga nanti kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi mekanisme tata cara untuk persentase itu sama. Ya? Bisa toh? Oke. Akan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan masalah keberagaman agama di Indonesia yang akan dibacakan oleh Saudari Aulia. Macam-macam agama di Indonesia. 1. Agama Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 atau 8 melalui para pedagang dari Arab dan Persia. Islam terus berkembang hingga kini menjadi kepercayaan yang diamini mayoritas PPD Indonesia. Kitab suci Al-Quran, nama Nabi Muhammad SAW, hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Miraj, tempat ibadah masjid. 2. Katolik. Agama Katolik pertama kali muncul di Kepulauan Maluku. Agama ini dibawa oleh bangsa Portugis di Indonesia, yang saat itu datang untuk mencari dan merentah. Rakyat Maluku pun menjadi pengaruh pertama dari agama Katolik di Indonesia. Kitab suci Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus, hari besar, Natal, Agung Raja Isa Masih, Paskah, tempat ibadah gereja. 3. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan muncul pertama kali di Belanda pada abad ke-16 yang dipengaruhi oleh
Protestan pun masuk ke Indonesia bersama para penjajah dalam misi gospel. Kitab suci Alkitab, nama pembela Yesus Kristus, hari besar, Natal, Jumat Agung, Jenazah Isa Al-Masih, Paskah, tempat ibadah gereja. 4. Agama Hindu, dibawa oleh penjaga India. Kitab suci Weda, hari besar Nyepi. 5. Agama Buddha, dibawa oleh orang India. Kitab suci Pitaka, hari besar Waisak. Baik, silakan kepada kelompok lain untuk bertanya dan memberikan komentar. Silakan pilih salah satu. Silakan kelompok 4. Bagaimana cara menghargai keberagaman agama? Yang harus kita lakukan dalam menghargai keberagaman agama adalah tidak menyakiti atau mengganggu kebebasan orang lain dalam memilih agama dan keyakinan yang akan dianut. Menghormati tetangga atau masyarakat umum yang sedang beribadah sesuai dengan agamanya. Oke. Ada kelompok 4. Apakah benar? Benar. Bagaimana teman-teman atas pendapat kalian kepada kami? Bagus. Satu kelompok silakan. Kami Berdiri kalau memang kamu berdiri. moderatornya bagus, materi bagus, mereka berpresentasi dengan baik. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya silakan Iksan dan Aulia kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Kami tutup. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita persilakan kelompok 2. Siapa pematerinya dan kelompok tepuk tangan kelompok 2. Ya, moderator silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah keberagaman budaya yang akan dibacakan oleh saudari Rafa. Keberagaman budaya Indonesia. 1. Adat istiadat. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Contoh adat istiadat yakni upacara. Contohnya rumah adat panggung di Kalimantan. 3. Tarian daerah. Tarian daerah atau adat bermacam-macam. Satu daerah mempunyai macam-macam tarian dan adat. Misalnya tarian untuk menyambut tamu agung, menyambut panen, upacara kematian, upacara keagamaan dan sebagainya. 4. Alat musik daerah. Alat musik setiap daerah memiliki ciri khas. Contohnya angklung dari Jawa Barat dan gardek dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Baiklah, silakan kepada kelompok lain untuk bertanya dan memberikan komentar. Kelompok 3. Bagaimana cara menghargai perbedaan keberagaman budaya? Sikap yang dapat dilakukan untuk melestarikan budaya bangsa adalah 1.
tidak memandang tinggi budaya sendiri dan memandang rendah budaya lainnya. 2. Menghormati budaya suku lain dengan mengapresiasi budayanya, dengan mempelajarinya dan memperkenalkannya ke masyarakat internasional. 3. Mau dan menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat kita. Ya, bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau kelompok lain? Masih ada pertanyaan? Tidak. Tidak. berikan komentar. Kami akan tutup. Berikan komentar. Berikan komentar untuk Kelompok kami. kelompok kami. Ya. Moderatornya sudah bagus, materinya sudah bagus. Bisa. Oke. Oke, tutup. Kami akan tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 bagus ya. Ya. Selanjutnya yang akan presentasi adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Di sini. Ya. Oke. Berapa sedikit. Ya. Oke. Yang lain perhatikan ya. Yang lain tenang. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan masalah keberagaman suku yang akan dibacakan oleh saudari Hafira. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keragaman suku bangsa, seperti dikutip dari Situs Indonesia Go.id. Menurut sensus penduduk Badan Pusat Statistik pada 2010 ada lebih dari 300 kelompok suku bangsa di Indonesia. Yang jika dirinci terdapat sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia. Beberapa nama suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Madura, Bugis, Melayu, dan lainnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Apa saja faktor tersebut? 1. Beragam kondisi alam. Indonesia merupakan negara luas dan memiliki beragam kondisi alam. Indonesia memiliki pantai, daerah pegunungan, dataran rendah, hingga rawa-rawa. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu faktor menyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. 2. Indonesia sebagai negara kepulauan, setidaknya ada lebih dari 15.000 pulau di seluruh Indonesia, dan pulau yang penghuni tentu memiliki suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. 3. Sebagai jalur perdagangan dalam peta perdagangan dunia, Indonesia memiliki letak atau posisi yang cukup strategis, dan hal tersebut jadi faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Mengapa demikian? Sebagai jalur perdagangan internasional, banyak warga dunia yang datang dan bahkan menetap di Indonesia. Mereka membawa kebudayaan yang kemudian memengaruhi suku bangsa di Indonesia. Baik, kami silakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Baik, kami silakan kepada kelompok lain, kelompok 1 untuk bertanya.
menghargai perbedaan suku. Cara menghargai keberagaman suku di Indonesia. 1. Saling menghargai dan menghormati sesama. 2. Saling tolong menolong dengan tetangga, termasuk yang berbeda suku dengan kita. Baik, kami silakan kepada kelompok lain untuk memberikan komentar. Silakan memberikan komentar kepada kelompok 2. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Silakan, silakan. Pembawa presentasinya bagus. Pembawa acara presentasinya yaitu moderator sudah bagus. Ya, bagus. Terus? Dan pembawa materi juga sudah bagus. Ya, oke. Itulah sekian dari saya. Oke. Kami tutup dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, semakin bagus. Kelompok 3 tampilnya paling bagus ya. Oke, selanjutnya kami persilakan kelompok terakhir, kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 tunjuk satu penyaji materi dan satu moderator. Silakan. Nah, nanti ini bisa deh. Ini baca ini. Nanti solusinya ini. Ini tidak dua. Ini kan berdepan. Oke. Maksudnya ini kan dua sekali. Bisa deh. Oke, silakan kelompok 4. Oke. Moderator di sini, moderator di sini. Ya. Oke. Jangan malu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan masalah keberagaman terkait pekerjaan yang akan dibacakan oleh Saudari Yanti. Keberagaman terkait pekerjaan. 1. Guru, dokter, pilot, petani, peternak, polisi, tukang bangunan, penjual makanan. Keberagaman pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu jasa dan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah sebuah pekerjaan yang melayani jasa untuk membantu konsumennya. Contoh, guru, dokter, polisi, dan lain-lain. Pekerjaan yang dapat menghasilkan sebuah barang, baik barang setengah jadi maupun barang jadi. Keberagaman dalam jenis pekerjaan atau profesi di sekitar kita akan menjadi petani, nelayan, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, dokter, dan pedagang. Keberagaman jenis pekerjaan atau profesi tersebut sudah seharusnya dihargai dan dihormati. Baik, silakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Ya, silakan kelompok yang lain memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Ya, coba kelompok 2 lagi, kelompok 2. Ya, kami silakan dari kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana cara menghargai keberagaman terkait pekerjaan? Cara menghargai keberagaman pekerjaan atau profesi tersebut menghormati pekerjaan orang lain, tidak membeda-bedakan pekerjaan atau tingkatnya, tidak menghina atau mengejek suatu jenis pekerjaan, karena tiap orang memiliki pekerjaan berbeda. Bersikap sopan, ramah, dan santun terhadap orang lain yang memiliki pekerjaan berbeda. Bagaimana kelompok 2? Bagus ya, oke.
Silakan memperoleh dan komentar terhadap kelompok kami. Ya, kelompok 3 coba. Bagaimana penampilan kelompok 3? Silakan. Pegang apa? Caranya sudah bagus. Pembawa moderatornya sudah bagus. Pembawa materi juga sudah bagus. Ya, sekian dari kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus kepada kelompok 4. Ya, selanjutnya silakan dulu kelompok 4. Baik anak-anak ya, Bapak sangat senang sekali hari ini kalian sudah mempresentasikan hasil penelitian kalian terkait masalah yang Bapak kasih kepada kalian, dan ternyata kalian mampu mempresentasikan dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Ini yang diharapkan dalam pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa berekspresi sendiri, mencari masalah dan mencari solusi dari masalah itu. Nah, Bapak pada kesempatan ini akan memberikan penguatan solusi. Bagus tadi yang disampaikan oleh kelompok 4. Jadi di dalam kehidupan kita memang banyak pekerjaan kan? Ya. Jadi kita tidak boleh melihat pekerjaan orang nelayan atau petani, kemudian ada bapaknya yang pegawai, PNS atau pengusaha, lantas kemudian menganggap rendah pekerjaan yang lain, pekerjaan petani dan nelayan. Tidak boleh begitu ya? Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan terkait dengan pekerjaan, beragamnya pekerjaan yang ada di sekitar kita. Karena pada dasarnya semua itu saling menguntungkan bagi kehidupan kita bersama. Kemudian untuk kelompok 1 itu tadi bagus ya, terkait juga dengan agama. Kita punya beberapa agama di Indonesia ya. Jadi kita harus saling menghormati, tidak boleh mengganggu agama lain. Apalagi agama lain yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu aktivitas ibadah mereka. Begitu ya, anak-anak ya? Oke. Sama juga dengan suku dan budaya. Itu kita harus saling menghargai, harus saling karena setiap budaya itu adalah merupakan keragaman dan bangsa Indonesia, kekayaan bangsa Indonesia. Suku dan budaya itu merupakan kekayaan yang harus dilestarikan oleh generasi kita. Ya, begitu ya anak-anak ya? Oke ya. Anak-anak, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini secara bersama-sama ya. Terkait dengan materi kita keberagaman ya, yang ada di Indonesia. Oke, siapa yang ingin memberikan kesimpulan pertama apa? Silakan ya. Saling menghormati perbedaan fisik, agama, suku, dan ras. Menghormati setiap agama dan keyakinan yang berbeda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita? Oke, kelompok 2. Mengapresiasi budaya daerah lain, dengarkan berbagai macam lagu daerah yang berbeda. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa? Kesimpulan dari pelajaran kita. Kunjungi museum atau pameran tentang kebudayaan. Mainkan permainan tradisional yang berbeda-beda provinsi. Oke, pelan-pelan saja. Mainkan permainan tradisional dari provinsi yang berbeda. Oke, bagus ya, tepuk tangan. Oke. Ya, terakhir, Bapak minta terakhir berikan kesimpulan. Ya, oke, kelompok 4. Saling tolong menolong tanpa melihat latar belakang kehidupan. Ya. Membina kerukunan dalam kehidupan sosial. Oke, bagus sekali. Luar biasa hari ini ya. Sekarang Bapak mau tanya. Setelah kita belajar peran
lebih hampir di akhir ini sudah 1 jam lebih. Bagaimana pelajaran kita hari ini dari awal sampai terakhir? Sangat baik. Sangat mantap ya? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Baik. Selanjutnya nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian terkait dengan tadi Bapak sudah kasih awal ya, tadi ada soal yang awal tadi. Sekarang Bapak kasih tugas di rumah 4 nomor itu nanti Bapak akan share di grup WA. Silakan nanti kalian baca di situ terkait dengan mobilitas bukan mobilitas, terkait dengan keberagaman budaya, agama, suku dan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ya, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya Bapak ini ya, untuk pelajaran kita pada pertemuan berikutnya itu adalah terkait dengan konflik sosial. Nah, karena setelah keberagaman ini pasti akan muncul konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena kita beragam kan? Ya, Oke. Nah, itulah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, sebelum kemudian Bapak akhir pertemuan pembelajaran kita hari ini, saya ingatkan ya untuk tetap menjaga kesehatan, ya. Kemudian tetap menghargai perbedaan di sekitar kehidupan kita, ya. Terus kalian jangan lupa juga perbanyak belajar di rumah. Baik, sebelum Bapak tutup, saya minta Iksan ya untuk membaca doa. Silakan. 1, 2. Doa dimulai. Silakan duduk kembali. Duduk dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.